Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sobat muda semuanya yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan saya Muzammil Hasbullah di program Sore-sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Nggak kerasa bentar lagi Ramadan bakal ninggalin kita. Orang-orang yang beriman pasti sedih karena Ramadan ini musim seminya bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang yang nggak beriman, Ramadan ini hanyalah beban. Itu kenapa Allah memanggil kita dan iman kita. Allah nggak memanggil fisik kita karena bukan orang yang kuat yang bisa menikmati Ramadan. Allah nggak memanggil akal kita, nggak cukup hanya sekedar cerdas untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Tapi orang yang punya iman di dalam hatinya, merekalah yang merasakan lezatnya, nikmatnya, indahnya Ramadan. Maka orang-orang yang beriman pasti sedih dengan perginya bulan Ramadan. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, 6 bulan sebelum Ramadan aja mereka udah berdoa sama Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab udah berusaha meninggalkan dosa. Di bulan Sya'ban meningkatkan intensitas kebaikan. Di bulan Ramadan adalah puncaknya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan bertambah-tambah kedermawanan Nabi. Karena harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu tidak ada apa-apanya dengan kebaikan, kebahagiaan yang akan kita dapatkan, kita rasakan. Karena harta itu bisa dicari lagi. Dengan izin Allah, Allah bisa mengganti dengan yang lebih baik. Dan sebaik-baik balasan nanti adalah di akhirat. Kemudian Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka orang yang beriman sangat berbahagia menikmati jamuan Allah di bulan Quran ini. Berinteraksi dengannya siang dan malam, membacanya, mentadabburinya, memahami isinya dengan target khataman yang berulang kali. Terkadang kita menikmati lantunan imam yang luar biasa dalam salat malam, dalam salat qiyam, dalam salat tarawih. Meskipun mungkin di antara kita belum semuanya bisa memahami makna Al-Quran, tapi orang yang beriman tetap merasakan kenikmatan, tetap merasakan kebahagiaan. Inilah Ramadan yang indahnya hanya akan dirasakan oleh mereka yang yakin, mereka yang punya iman di dalam hati. Yang membuat orang beriman sedih adalah semoga kita termasuk di antara golongannya. Ramadan akan terus ada sampai hari kiamat tiba, sampai akhir zaman, sampai dunia berakhir. Ramadan akan terus ada. Tapi apakah Ramadan tahun depan adalah milik kita? Itu yang menjadi kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan orang-orang yang beriman. Sedih kalau Ramadan tahun depan kita nggak berjumpa lagi dengannya. Betapa kita menyaksikan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita mendahului kita. Kita ngelayat, mensolati mereka, berkunjung ke rumah duka. Ada yang sebelum Ramadan, ada yang di awal Ramadan, di akhir Ramadan, ada yang setelah Ramadan pergi, sehingga mereka tidak bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Kita tidak menutup kemungkinan teman-teman semuanya yang disayang Allah. Karena sakaratul maut itu bukanlah nomor urut, tapi nomor cabut. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik mungkin di sisa Ramadan yang ada. Apalagi di 10 Ramadan yang terakhir. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ketika memasuki 10 Ramadan yang akhir, mengencangkan sarungnya yang bermakna berpisah sementara dengan istri-istrinya. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya untuk mengoptimalkan Ramadan. Karena di 10 Ramadan terakhir
ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Usia umat Nabi Muhammad itu terbatas, hanya berkisar dari 60 sampai 70 tahun. Maka dengan bertemu malam Qadar, Lailatul Qadar, usia kebaikan kita bisa berlipat ganda. Itu sebabnya kenapa umat Nabi Muhammad bisa menandingi pahala umat-umat Nabi terdahulu yang usianya panjang-panjang, karena umat Nabi Muhammad punya kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang kita oleh Nabi diminta untuk mencarinya di 10 malam terakhir, terlebih di malam-malam yang ganjil. Maka teman-teman semuanya yang disayang Allah, manfaatkan kesempatan Ramadan yang ada, maksimalkan ibadah, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, perbanyak bersedekah. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan yang gak kalah penting, berusahalah untuk istiqomah meski Ramadan sudah berlalu. Karena kata para ulama, di antara ciri amal yang diterima adalah menerusnya kebaikan. Buktikan perpisahan dengan perbaikan yang lebih baik. Jangan sampai ungkapan ekspresi sedihnya kita berpisah dengan Ramadan hanya ikut-ikutan saja, hanya tren saja, tapi bukan dari hati. Para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu, mereka bersedih, bercucuran air mata ketika berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, kalau sudah malam Idul Fitri, mereka berteriak di Masjid Nabawi, "Man hadzal maqbul fanu'anni wa man hadzal mahrum fanu'azzi." Siapa yang ibadahnya diterima, maka kami ucapkan selamat kepadanya. Dan siapa yang amal ibadahnya ditolak, kami ucapkan bela sungkawa kepadanya. Jadi kegelisahan, kekhawatiran para sahabat Nabi dulu adalah tentang amal mereka. Padahal kualitas iman mereka luar biasa. Mereka pernah bersama manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka masih khawatir amal ibadah mereka yang luar biasa itu tidak diterima oleh Allah SWT. Gimana dengan kita yang puasanya bolong-bolong? Mungkin bukan bolong kita tidak melakukannya, tapi bolong pahalanya karena panah lisan kita yang berdusta, yang mengucapkan perkataan sia-sia, yang bergunjing, bergosip, ghibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya. Sudahkah kita minta ampunan kepada Allah? Maka mari kita memperbanyak istighfar. Mari kita memperbanyak sedekah agar menjadi syafaat, agar menjadi manfaat yang menambali bolongnya puasa-puasa kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi pengingat buat saya pribadi dan kita semua teman-teman, saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga Allah pertemukan kita kembali semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya Muzamil Hasbullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.